Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Tekno. Jadi pada video kali ini saya mau bahas nih soal software-software apa aja sih yang saya gunakan untuk membangun channel saya ini dari nol hingga sekarang. Jadi waktu saya membangun channel ini tuh awal-awal saya nggak tahu ya apakah ini akan menjadi pekerjaan tetap atau cuma hobi aja. Tapi terlepas dari itu kan pasti ada kemungkinan kalau channel ini ternyata bisa sampai masuk ke YouTube Partner Program, jadi bisa dimonetize walaupun nggak banyak. Tapi tetap saja karena ada kemungkinan untuk menghasilkan uang meskipun nggak terlalu banyak, ya saya tetap pengen kalau bisa tuh softwarenya itu semuanya original, semuanya asli dari awal sampai sekarang, supaya ya mudah-mudahan sih penghasilannya lebih berkah. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih konsisten tidak menggunakan software bajakan sama sekali untuk membangun channel ini. Nah, sekarang software apa aja sih yang saya gunakan untuk membangun channel ini? Kalau untuk membuat sebuah channel itu tentunya kita butuh software video editing, tapi nggak cuma itu, dimana selain itu saya butuh software untuk nulis skrip. Selain itu saya juga butuh software untuk mengedit thumbnail, mengedit foto. Kemudian saya juga pasti membutuhkan software-software yang digunakan untuk benchmarking, dan juga software-software yang digunakan untuk uji apakah software tersebut tuh bisa jalan di satu laptop atau tidak. Oh, satu lagi softwarenya adalah software untuk screen recording, karena saya itu sering kali membuat video yang ada screen recordingnya, screen recording dari penggunaan aplikasi atau screen recording dari website tertentu untuk menunjukkan suatu website tentang informasi tertentu atau marketplace online. Oke, saya akan mulai dulu dari yang paling simpel, yaitu adalah soal menulis skrip ya. Jadi menulis skrip itu dulu saya masih pakai Microsoft Word ya, dimana itu sebenarnya bagus. Jadi Microsoft Word itu dia nggak cuma ngetik tapi juga bisa diformat, bisa nambahin gambar dan sebagainya. Tapi kalau untuk bikin video, saya merasanya Microsoft Word itu mungkin agak terlalu berat ya, karena kalau dari saya itu menulis skrip yang penting kalau setiap kali ada ide masuk, saya bisa langsung mencatat dan membuat skrip tersebut. Karena itu semenjak mungkin sekitaran pertengahan 2021 saya pindah ke Google Keep ya. Google Keep itu semacam notepad, tapi dia itu online ya, dia itu di cloud. Jadi kelebihannya Google Keep ini, pertama selain dia ringan, kedua tuh dia terhubung dengan cloud. Jadi saya kalau ngetiknya di laptop itu bisa terhubung ke semua device saya. Jadi kalau saya lagi di jalan tiba-tiba dapat ide, nah itu saya bisa langsung tulis di Google Keep dan saya bisa review naskah tersebut sebelum saya bikin jadi video. Berikutnya adalah software video editing ya. Video editing itu dulu waktu saya belum punya Mac dan saya belum punya komputer yang kuat, saya itu pakai software namanya Cyberlink Power Director. Jadi saya mulai dari akhir 2020 dan komputer saya itu cenderung nggak bisa lah, nggak terlalu kuat untuk video editing ya. Jadi saya dulu pakai Surface Laptop 1, meskipun i7 dia nggak terlalu kuat untuk video editing. Lalu lanjut ke HP Envy X360 yang pakai AMD Ryzen 7. Nah, itu juga sebenarnya nggak terlalu compatible buat editing video, karena ya tahu sendiri kalau AMD mungkin dia agak so-so lah kalau buat video, masih bagusan Intel kalau menurut saya. Atau even better, lebih baik lagi kalau kita pakai MacBook sekalian. Saya itu sukanya pakai DaVinci Resolve ya, tapi sayangnya itu nggak terlalu lancar untuk jalan di HP Envy X360 maupun Surface Laptop pertama. Ada software video editing lain yang bisa dibilang gratis seperti Shortcut, cuma itu menurut saya fiturnya masih agak kurang buat kebutuhan saya. Saya memutuskan untuk beli Cyberlink Power Director, tapi kelemahannya adalah ini adalah software yang berbayar. Tapi menurut saya nggak apa-apa lah, ini investasi, hitung bisa belajar, hitung-hitung yang penting videonya jadi dulu. Dan biaya langganan itu nggak sama hal Adobe Premiere ya, dimana Premiere itu bisa sekitar 400.000 per bulan. Nah, ini Cyberlink Power Director kalau nggak salah waktu itu sekitar 900.000 atau 1 juta untuk 1 tahun. Nah, tapi semenjak saya punya MacBook Air M1, nah ini semuanya berubah. Kalau untuk software saya langsung ganti ke DaVinci Resolve dan lancar banget dan gratis juga. Dan semenjak itu saya selalu pakai DaVinci Resolve. Nah, cuma belakangan ini ada komputer baru yang bikin saya mungkin ada baiknya saya coba ke sana dan mungkin pindah ke sana, yaitu adalah CapCut. Nah, CapCut ini waktu versi-versi awal sering banget crash di laptop saya, jadi saya nggak terlalu suka. Tapi belakangan setelah beberapa kali update, sepertinya semakin stabil ya, sepertinya semakin jarang crash. Dan fitur CapCut itu menurut saya jauh-jauh lebih berguna untuk urusan YouTube dan kalau untuk beberapa creator lain untuk TikTok. Dan DaVinci Resolve maupun CapCut dua-duanya gratis, jadi ya menurut saya kalau Anda coba pengen video editing ya, barangkali kalau memang DaVinci Resolve nggak kuat, barangkali bisa dipertimbangkan untuk pakai CapCut. Karena CapCut itu sedikit lebih ringan. Berikutnya adalah soal foto editing software, terutama untuk ngedit thumbnail. Jadi saya paling terbiasa kalau ngedit foto itu biasanya pakai Photoshop, cuma Photoshop sekarang jadi mahal ya. Sistemnya berlangganan, jadi kita nggak bakal bisa beli perpetual license, jadi beli yang sekali beli habis itu punya kita selamanya. Nah, itu nggak ada untuk Photoshop. Jadi saya pakai alternatif lainnya, yaitu adalah dari Affinity, yaitu adalah Affinity Photo. Affinity Photo ini sekarang setahu saya sudah tidak ada ya, adanya itu sekarang Affinity Photo 2
versi upgrade-nya. Di mana kalau Affinity Photo 1 saya dulu kalau nggak salah beli sekitaran 600.000 untuk lisensi selamanya. Sementara Affinity Photo 2 itu seingat saya terakhir cek itu sekitar 1 jutaan. Nah, bedanya saya nggak akan bahas di sini, tapi menurut saya Affinity Photo itu untuk keperluan thumbnail. Jadi thumbnail itu kan biasanya kita milih satu bagian yang masih ada background-nya, kita hapus jadi background berwarna. Nah, itu saya biasanya pakai cuma untuk itu. Tapi belakangan saya baru tahu kalau ternyata ada alternatif dari Affinity Photo yang udah mungkin hampir sama bagusnya dan juga dia gratis ya, yaitu adalah Pixlr. Saya kurang tahu bagaimana nyebutnya, Pixlr. Oke lah, kita sebut dengan Pixlr. Jadi Pixlr ini adalah suatu foto editing software yang web based, jadi kita bukanya lewat browser, gratis, dan kita bisa edit foto. Dan kita bisa edit foto di Pixlr dengan cara kita mendrag and drop gambar-gambar kita ke dalam Pixlr tersebut. Menurut saya fiturnya cukup lengkap, apalagi kalau cuma bikin thumbnail. Dan kalau Anda mempertimbangkan untuk beli seperti Affinity dan ternyata tuh Anda butuhnya cuma yang basic, menurut saya Pixlr itu masih bisa jadi pilihan yang sangat bagus. Dan kalau Anda pengen bikin thumbnail dan lebih simple lagi dan fontnya juga kaya, menurut saya kenapa nggak coba Anda pakai Canva aja. Itu juga gratis dan dia juga punya desain yang bagus-bagus. Nah, tapi nih saya tuh kadang benar-benar kepepet untuk nge-upload video, sementara saya nggak ada waktu lagi buat ngedit. Nah, itu biasanya yang saya lakukan adalah saya ngedit fotonya itu di PowerPoint aja. Jadi di PowerPoint saya tambahin font, saya ekspor gambarnya, ekspor slide tersebut, kemudian slide tersebut jadi thumbnail. Berikutnya adalah software untuk screen recording ya. Screen recording kalau di Mac itu bagus banget ya, dia pakai QuickTime, dan itu menurut saya adalah software screen recording yang paling enak dipakai dari semua screen recording software yang pernah saya pakai. Screen recording untuk Windows juga ada, kita tinggal pencet tombol Windows dan G, nanti akan muncul menu untuk screen recording. Tapi kelemahannya, atau mungkin ini spesifiknya, ini adalah yang bawaan untuk Windows itu dia hanya bisa merekam untuk satu window ya. Jadi kalau kita ganti-ganti window itu ternyata dia nggak bisa merekam window-window lain, karena memang desainnya itu adalah untuk gaming ya. Jadi kalau gaming kan kita nggak pindah-pindah window dan bukan buat screen recording. Tentu saja masih ada alternatif lain seperti OBS ya. Nah, OBS menurut saya ini selain untuk streaming, untuk screen recording juga sangat-sangat oke. Dan yang paling penting dia juga gratis. Nah, terakhir itu soal software-software yang saya pakai untuk benchmark, untuk menunjukkan satu program itu jalan atau enggak. Kan beberapa dari software itu bayar ya. Jadi begini, kalau untuk benchmark itu rata-rata gratis ya. Jadi benchmark seperti Cinebench R23 itu gratis. Lalu benchmarking storage seperti Crystal Disk Mark itu gratis. Nah, yang bayar itu paling 3D Mark ya, 3D Mark di Steam. Tapi itu juga nggak terlalu mahal kok. Jadi kalau Anda berminat untuk jadi reviewer gadget dan butuh benchmarking tool yang bagus ya, mungkin salah satu investasi yang cukup baik adalah untuk beli benchmark 3D Mark. Nah, untuk software-software yang berbayar, untuk software-software yang saya tunjukkan di video saya sebelum-sebelumnya, itu biasanya saya pakai student license ya. Jadi karena sekarang saya itu student, jadi saya itu masih bisa akses AutoCAD untuk student. Jadi saya bisa menunjukkan nih bagaimana AutoCAD itu jalan atau enggak, lancar atau enggak. Begitu juga untuk MATLAB, dan saya juga pernah, seingat saya, ngetes untuk SPSS itu juga pakai trial semua. Dan kesimpulannya sejauh ini bisa Anda lihat ya, channel saya jalan-jalan aja, dan software yang saya gunakan itu antara ori gratis atau ori berbayar atau free trial. Jadi ya menurut saya zaman sekarang bisa banget lah kita jadi content creator atau video editor tanpa harus keluar biaya sama sekali, atau sedikit keluar biaya tapi ya investasinya itu bisa terasa dalam jangka panjang. Jadi kita beli license yang sekali beli jadi. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika terasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dan teknologi lainnya. Saya Judah, terima kasih telah menonton.